Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Giralda Natali Gautam dengan NIM 12S24051. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk presentasi M01 ujian tengah semester mengenai Wallet Simulator. Nah, sekarang saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Nah, pada tugas kali ini, Anda diminta untuk mengembangkan sebuah simulator dompet digital atau digital wallet. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun serta melakukan berbagai jenis transaksi keuangan. Nah, setiap akun memiliki nama pemilik, username, sama saldo. Akun dapat menerima berbagai jenis transaksi seperti deposit, withdraw, dan transfer. Nah, setiap transaksi itu memiliki informasi transaction ID, waktu transaksi, dan juga deskripsi. Nah, untuk mendukung pengembangan sistem yang lebih fleksibel, transaksinya harus direpresentasikan menggunakan konsep pewarisan atau inheritance. Semua kelas model harus ditempatkan pada package fintech.model dan driver kelas itu harus ditempatkan pada package fintech.driver. Nah, untuk task yang pertama mengenai manage multiple accounts. Nah, driver itu dikembangkan driver yang dikembangkan itu fintech.driver.driver1. Format masukannya itu nanti create account, hashtag name, hashtag username. Nah, program membaca masukannya sampai nanti ada triple dashes. Outputnya nanti username, pipeline, name, pipeline, baru ada balance. Saldo awalnya itu 0, 0,0. Nah, contoh inputnya itu nanti ada create account, hashtag Wirosableng, hashtag Wirosab. Yang kedua, contoh inputannya create account, hashtag Jakasembung, hashtag Jaksem. Terus yang terakhir untuk menghentikan inputannya, kita pakai triple dashes. Nah, output yang akan keluar nantinya itu ada Wirosab, pipe, Wirosableng, pipe 0,0. Yang kedua ada Jaksem, pipe, Jakasembung, pipe 0,0. Nah, untuk yang task keduanya, itu mengenai support deposit dan withdraw. Nah, kita perlu menambahkan kelas abstrak yaitu fintech.model.transaction. Nah, properti minimal itu ada ID, username, amount, timestamp, dan description. Di subclass-nya ada deposit transaction dan withdraw transaction. Driver yang digunakan itu fintech.driver.driver2. Nah, format input yang akan kita masukkan nantinya itu deposit, lalu di bawahnya ada deposit, hashtag username, hashtag amount, hashtag timestamp, hashtag description. Nah, untuk withdraw-nya sendiri ada withdraw, hashtag username, hashtag amount, hashtag timestamp, hashtag description. Nah, withdraw-nya tidak boleh menyebabkan saldonya negatif. Contoh inputannya nantinya get account, hashtag Jakasembung, hashtag Jaksem, deposit, hashtag Jaksem, hashtag 100, hashtag 2023/2/14, 10, hashtag salary, withdraw-nya hashtag Jaksem, hashtag 30, hashtag 2023/2/15, hashtag put. Terus yang terakhir kita hentikan dengan triple dashes. Outputnya nantinya itu yaitu Jaksem, pipe, Jakasembung, pipe 70. Nah, untuk task yang ketiga yaitu mengenai transfer between accounts. Subclass barunya itu namanya transfer transaction. Nah, format input yang mau dimasukkan itu ada transfer, hashtag sender, hashtag receiver, hashtag amount, hashtag timestamp, hashtag description. Nah, aturannya saldo pengirim itu tidak boleh negatif dan saldo penerima itu bertambah setelah transaksinya tercatat. Driver yang digunakan yaitu fintech.driver.driver3. Contoh inputan yang akan kita masukkan nantinya yaitu create account, hashtag Naruto Uzumaki, hashtag Naruto, create account, hashtag Sasuke Uchiha, hashtag Sasuke. Terus kita deposit, kita masukkan input selanjutnya deposit hashtag Naruto, hashtag 100, hashtag 2023/2/14, 10, hashtag mission reward. Nah, inputan terakhirnya ada transfer, hashtag Naruto, hashtag Sasuke, hashtag 40, hashtag 2023/2/15, 12:00, hashtag team fun. Yang terakhir kita masukkan triple dashes.
Nah, outputnya nanti itu yang akan keluar Naruto, pipe Naruto Uzumaki, pipe 60. Dan yang output berikutnya ada Sasuke, pipe Sasuke Uchiha, pipe 40. Nah, untuk task 04 mengenai transaction history and exception. Nah, driver yang digunakan itu ada fintech.driver.driver 4. Perintah tambahannya yaitu show account hashtag username. Format akun nantinya username, type, new, type, balance. Format transaksinya nanti transaction underscore ID, type amount, type timestamp, type description. Transaksinya itu harus diurutkan berdasarkan timestamp ascending. Untuk custom exception-nya dibuat kelas namanya negative balance exception. Lalu si exception ini dibangkitkan kembali ketika withdraw-nya atau transfer-nya menyebabkan saldonya negatif. Nah, ini tuh programnya nggak boleh berhenti. Contoh inputnya create account hashtag saldo hashtag kursap, deposit hashtag kursap hashtag 50 hashtag 2023/2/14 10 income, withdraw hashtag kursap hashtag 20 hashtag 2023/2/15 hashtag vote, withdraw hashtag kursap hashtag 40 hashtag 2023/2/16 9 hashtag shopping. Inputan terakhirnya ada show account hashtag kursap. Yang terakhir kita masukkan triple dashes. Nah, untuk outputnya sendiri ada wirsap, pipe, wirasableng, pipe 30. Untuk output yang keduanya 1 pipe deposit, pipe 50, pipe 2023/2/14 pipe income. Output ketiganya 2 pipe withdraw, pipe min 20, pipe 2023/15 vote. Pipe vote. Ini untuk mengcompile dan merunnya nanti kita harus memastikan posisi berada di directory bin. Ini directory bin-nya. Nah, ini cara untuk mengcompile-nya nanti. Lalu ini cara untuk merunnya nanti dirun dari driver 1 hingga driver 4. Nah, ini yang akan ini untuk laporannya. Untuk di presentasinya jelaskan mengenai desain kelas, penggunaan inheritance, jelaskan mengenai polymorphism, mekanisme exception, dan mengeksekusikan program. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai desain kelas, penggunaan inheritance, penjelasan polymorphism, dan juga yang terakhir menjelaskan mekanisme exception. Jadi yang pertama mengenai desain kelas. Jadi desain kelas itu adalah proses untuk menyusun struktur program dengan menentukan kelas apa aja yang dibutuhkan, atribut atau data di tiap kelasnya, metode atau fungsi dari tiap kelasnya. Nah, tujuannya itu sendiri untuk membuat programnya lebih terstruktur, membagi tanggung jawab tiap kelasnya, dan memudahkan pengembangan. Nah, di kode ini itu ada di folder model, yaitu ada di account.java yang ini. Nah, si account.java ini dia itu menyimpan data akun. Ada username, ada name, ada balance. Ini username, name, balance. Nah, untuk si transfer transaction-nya juga dia itu termasuk ke dalam desain model. Di sini ada transaction, dia itu adalah kelas dasar semua transaksinya. Nah, untuk si deposit transaction, withdraw transaction, dengan transfer transaction, itu adalah jenis-jenis transaksinya. Nah, yang terakhir ada negative balance exception dari Java. Nah, ini tuh untuk menangani errornya nanti. Nah, artinya di sini account itu fokus untuk ke data akunnya, dan transaction itu fokus ke aktivitas transaksi nanti. Nah, di sini juga ada driver 1, driver 2, driver 3, driver 4. Nah, di mana driver 1 di sini itu untuk meng-create account-nya, driver 2 itu untuk deposit, driver 3 untuk withdraw, driver 4 untuk transfer.
Nah, artinya si driver-driver ini tuh hanya mengatur mengenai input dan output. Jadi, yang mengelola data itu adalah si folder modelnya ini. Nah, yang kedua mengenai inheritance. Inheritance ini adalah sistem pewarisan. Jadi, pewarisan dari parent class ke child class. Nah, tujuannya untuk menghindari duplikasi kode dan membuat strukturnya nanti lebih rapi. Contohnya itu ada di public class transaction. Nah, ini tuh parent class-nya, turunannya nanti ada si deposit transaction, withdraw transaction, sama si transfer transaction. Nah, semua subclass ini tuh mewarisi ID, username, amount, timestamp, sama description. Nah, contohnya super class-nya itu punya ID, username, amount, timestamp, description. Nah, itu dia manggil constructor parent-nya. Nah, yang ketiga mengenai polymorphism. Polymorphism ini salah satu metode yang punya banyak perilaku. Nah, biasanya si polymorphism ini tuh metodenya sama, tapi hasilnya berbeda tergantung dengan objeknya. Contohnya itu public abstract string get type. Nah, ini tuh dia untuk memberitahu, misalnya di deposit transaction itu dia mereturn deposit. Kalau di withdraw transaction itu dia mereturn withdraw, sedangkan di transfer transaction dia mereturn transfer. Jadi metode ini bisa sama-sama get type, tapi hasilnya berbeda tergantung objeknya nanti. Yang keempat mengenai mekanisme exception. Jadi mekanisme exception ini digunakan untuk menangani error saat program itu lagi jalan. Tujuannya untuk mencegah program crash dan memberikan pesan error yang jelas. Nah, contohnya di sini ada custom exception-nya yang si negative band exception. Nah, dia itu dipakai di bagian kalau dia sukses, dia akan throw new negative balance exception, saldonya nggak cukup. Kalau dia terus habis itu dia di catch negative balance exception-nya, terus sistem err dot print long, terus nanti get message. Nah, artinya itu kalau saldonya kurang, errornya bakal dilempar, tapi programnya itu bakal tetap jalan. Jadi exception ini sebenarnya digunakan untuk menangani kondisi saldo nggak cukup dengan menggunakan custom exception, sehingga program itu nggak akan berhenti secara tiba-tiba. Nah, itu mengenai penjelasan untuk bagian yang nomor 1 hingga nomor 4 mengenai mekanisme exception. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan apa-apa saja jenis-jenis driver yang ada yang sudah saya kerjakan di code saya. Pertama dari folder drivernya dulu, dari driver 1.java. Di sini ada yang pertama kita membuat package fintech.driver, di mana dia itu adalah package untuk driver untuk bagian eksekusi programnya nanti. Lalu di sini ada import java.util.scanner, ini itu untuk input user. Kalau yang import java.util.hashmap, ini untuk menyimpan data akun. Kalau dia import java.util.map, dia itu interface mapnya, antarmuka mapnya. Ini double. Ini author nama saya. Lalu di sini kita pertama sekali kita menggunakan public class driver 1. Di sini kita membuat private static map string, account sama dengan new hashmap. Ini itu dia untuk menyimpan akun, di mana key itu sama dengan username dan value itu sama dengan objek accountnya nanti.
Lalu di sini kita membuat private static integer account ID counter sama dengan 0. Ini itu counter ID-nya itu belum terlalu digunakan di driver ini sebenarnya. Lalu di sini kita membuat scanner sama dengan new scanner system.in, yaitu ini tuh untuk supaya si objeknya itu bisa baca inputnya nantinya. Lalu kita buat string input. String input ini untuk supaya si variabel itu bisa menyimpan inputnya. Lalu kita masuk ke loopingan while, di mana di sini loopingan while ini akan terus berjalan sampai usernya berhenti nanti. Kita buat system.out.print enter command, ini tuh untuk menampilkan promnya. Lalu si input sama dengan scanner.nextLine ini untuk membaca input dari usernya. Nah, kalau si inputnya nanti itu triple dashes ini, maka berhentilah si program yang jalan. Nah, untuk baris yang di line 27 ini, string array token sama dengan input.split hashtag, ini untuk memisahkan inputnya berdasarkan tanda hashtag. Nah, untuk yang baris 28 itu artinya untuk mengambil perintah utama command token array 0. Lalu kita memakai switch di sini. Di sini kita buat case create account. Ini tuh kalau misalnya kita menjalankan perintah create account. Lalu kita membuat create account tokens. Kita memanggil metodenya si create accounts. Lalu di sini kita buat system.out.println unknown comment plus comment. Di sini tuh kalau komennya nggak dikenal, maka kita tutuplah si scannernya. Lalu di sini kita buat a private static void create account. Lalu kita buat string name sama dengan tokens array 1. Ini tuh untuk mengambil nama, kalau yang ini untuk mengambil username. Nah, untuk account sama dengan new account ini untuk membuat objek account di dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, ini tuh namanya instantiation. Untuk yang baris ke-47 ini untuk menyimpan ke hash map, dan untuk baris yang 48 ini tuh increment counter plus. Untuk baris ke-50 untuk menampilkan outputnya nantinya. Lanjut kita ke driver 2, di mana driver 2 ini kita memakai import java.time.localDateTime. Ini tuh untuk waktu transaksinya. Lalu di sini kita pakai public class driver 2. Di sini untuk baris yang ke-11 yaitu untuk penyimpanan akun. Untuk baris ke-13, baris ke-12, tadi baris 11, maaf. Baris ke-12 private static integer account ID counter sama dengan 0 ini tuh untuk ID transaksinya nanti. Ini masih sama si driver 1 tadi. Ini tuh string array token sama dengan input.split hashtag, ini tuh untuk parsing inputnya. Di sini kita juga menggunakan switch, hampir sama dengan driver satunya. Di sini kita buat untuk case deposit. Nah, jika si usernya mau deposit, maka dipanggillah metode depositnya. Baru ini selebihnya sama dengan si driver 1. Kita buat a private static void deposit. Terus ini untuk mengambil username-nya. Lalu ini untuk mengambil jumlah uangnya nanti. Ini tuh untuk mengecek apakah akun itu udah ada atau belum. Nah, kalau di bagian account ini itu untuk mengambil objek account. Nah, di sini ada transaction. Kalau yang account ID ini itu tuh untuk ID transaksi, ada username, ada amount,
amount itu jumlah uang. Terus ada dia pakai locally datetime.now to string itu untuk waktu sekarang. Kalau yang petik 2 itu untuk deskripsi kosong. Terus ada account deposit transaction, itu untuk menambah saldo di class account, dan ini tuh berarti outputnya sukses. Untuk driver 3 ini tuh sama dengan driver 2. Kita mau membuat di sini untuk map. Dia yang baris 12 ini tuh artinya untuk menyimpan account. Baris 13 ini tuh artinya yang private static integer account ID counter sama dengan 0 untuk ID transaksinya. Dari baris 15 sampai baris 25 masih sama dengan driver 2. Untuk string array token sama dengan input seperti ini tuh untuk parsing input sama masih dengan driver 2-nya. Nah, bedanya ini kalau case-nya itu withdraw, dia mau withdraw. Jadi dijalankanlah codes ini, bedanya cuma di withdraw sama deposit tadi dengan driver 2. Di sini dia masih mengambil username, lalu di sini dia mengambil jumlah uang, lalu ini mengambil username, dia mengambil jumlah uang, lalu di sini dia mengecek akunnya, lalu di sini dia mengambil akunnya. Lalu ini tuh untuk ID transaksinya nanti. Lalu kita masuk ke driver 4, mana di awal masih sama dia untuk package-nya, import Java-nya masih sama. Di sini kita buat public class driver 4. Di sini kita menggunakan map untuk penyimpanan akunnya. Lalu ini untuk ID transaksinya. Ini sama dengan driver sebelumnya. Di sini ini masih untuk parsing input. Nah, ini tuh kasusnya yang di driver 4 mengenai transfer. Kalau dia mau transfer, dijalankanlah perintah ini. Lalu di sini kita buat string sender. Ini tuh untuk pengirim, sender ini untuk penerima. Nah, kalau yang double amount ini itu untuk jumlah uangnya nanti. Nah, ini tuh ada loopingan if. Nah, kalau jalankan loopingan if ini, dia itu sebenarnya untuk ngecek kedua akunnya, akun pengirim sama akun si penerima. Nah, di sini ada ID transaksi, pengirim, penerima, jumlah uang, local data time waktu sekarang. Baru nanti dia dikurangilah saldo pengirimnya. Nah, kalau gagal, ditambahlah saldo penerimanya. Baru ditampilkanlah errornya kalau ada. Nah, jadi tadi saya juga sudah baik Pak, di sini juga saya mau menjelaskan mengenai folder modelnya, dan file-file yang ada di folder model ada 6 file. Yang pertama account.java. Di sini kita menggunakan package finpack.model, yaitu package model yang menyimpan kelas inti atau datanya. Di sini kita buat private string username, ini itu untuk menyimpan username account, di mana private itu sama dengan encapsulation yang membungkusnya nanti. Private string name ini tuh untuk menyimpan nama pemilik akunnya. Private double balance untuk menyimpan saldo akunnya. Kita buat di sini this name sama dengan name itu untuk ngeset namanya. Kalau yang this username sama dengan username untuk ngeset username-nya. Nah, kalau this balance sama dengan 0 untuk saldo awal itu sama dengan 0. Kita buat public string get username. Di
return username, ini tuh untuk asesornya, untuk getter username, ini untuk getter nama, ini untuk getter saldo. Nah, untuk public void ini kita itu untuk menambah saldonya nantinya, balance tambah sama dengan amount untuk menambah saldo. Nah, di sini kita yang ini ada loopingan if, itu untuk mengecek apakah saldonya cukup. Nah, kalau nggak cukup, dia itu gagal. Nah, dikurangilah saldonya. Kalau udah berarti udah berhasil. Kita lanjut ke deposit transaction ke transaction.java dulu. Di sini ini package modelnya. Di sini kita buat public abstract class transaction. Ini tuh abstract class ini tuh nggak bisa dibuat objek langsung. Di sini ada ID transaksi yang bisa diakses subclass. Di sini ada username pemilik transaksinya, ada jumlah uang transaksinya, ada waktu transaksinya, ada deskripsi transaksinya. Di sini ada this ID, ini tuh untuk set ID, ini set username, ini set amount jumlahnya, ini set timestamp waktunya, ini deskripsi. Di sini public abstract string get type ini tuh untuk metode abstraknya ini tuh wajib di override nantinya di subclass. Kita lanjut ke deposit transaction.java, di mana di sini kita pakai public class deposit transaction action transaction. Ini tuh inheritance dari si transaction tadi. Nah, di sini kita untuk quotes baris ke-6 dan ke-7 itu untuk memanggil konstruktor parentnya. Nah, di sini kita return deposit gitu. Artinya tipe transaksi deposit itu polymorphism. Kita lanjut ke withdraw transaction. Withdraw transaction ini kita bikin public class withdraw transaction extend transaction, itu tuh artinya turunan transaksi dari transaction dia. Baris 6 dan 7 itu konstruktor parentnya sama kayak tadi. Kalau return withdraw berarti tipe transaksinya withdraw. Ini transfer transaction, yaitu turunan dari transaction. Ini tuh untuk menyimpan username penerimanya. Ini tuh untuk konstruktor parentnya. Ini untuk set si receiver, si penerimanya. Baru ini tuh untuk return yang tipe transaksi transfer. Baru return receiver itu asesor untuk getter penerimanya nanti. Oke, yang terakhir ada negative balance exception, di mana di sini kita bikin public class negative balance exception. Ini tuh dia untuk custom exceptionnya. Baru di sini tuh ini tuh untuk super message untuk kirim pesan error ke parent exceptionnya. Pemerannya Pak. Tapi muncul error pada code saya. Begini errornya. Saya mengalami kendala dalam mengerjakan M01 ini. Masalah yang saya alami itu saya kesulitan dalam memahami perintah dari soal masalah yang diberikan dan mengaitkannya dengan driver yang ada dan folder model yang udah ada seperti account.java ini ke drivernya nantinya. Lalu saya juga mengalami masalah dalam compile-nya karena mungkin code saya yang masih belum sesuai dengan code yang diminta sebenarnya. Saya juga sudah mengirimkan mengenai GitHub dari GitHub, saya sudah kirim dari GitHub. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya kirimkan, Pak. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran bagi saya ke depannya supaya lebih berhati-hati, lebih
memahami uh, perintah soal masalah yang diberikan, serta dapat mengaitkannya ke dalam driver dan model yang sudah ditentukan, dan dapat mengcompile-nya dengan baik nantinya. Mungkin itu saja hasil presentasi demonstrasi saya, penjelasan mengenai M01 wallet simulator. Mungkin bila ada kesalahan kata atau kalimat penjelasan dari saya meminta maaf. Sekian hasil presentasi dari saya, Pak. Terima kasih banyak.